Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Fa'lamu anna hadha yaumul adil. Hurimat alaikumus syiyam wa uhilla lahum fihi ta'am. Idza qulta li sahibika yaumal idul fitri ansit wal imanu yaktubu faqad laghawt. Ansitu wasma'u ati rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullah 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 kama amarallahu fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan baik, dengan kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan jika kita mau menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bisa kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat rezeki dan nikmat yang lain-lainnya, sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
Sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan kunci bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusan-urusannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari hal yang tidak terduga-duga. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, "Mayyattaqillaha min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusan-urusannya. Takwa dengan arti yang sebenarnya takwa, yaitu apa? Dalam suatu hadis disebutkan, at-taqwa huwa imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu pula Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwasannya orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memasukkannya kepada surganya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Berbondong-bondonglah orang-orang yang bertakwa itu mendatangi pintu surga, dan malaikat penjaga pintu surga berkata kepada mereka orang-orang yang bertakwa, "Salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Keselamatan untuk kalian semua, kebaikan untuk kalian semua. Fadkhuluha, maka masuklah kalian semua di dalam surga Allah untuk selama-lamanya. Itu adalah janji Allah bagi mereka yang bertakwa, dan mereka dijanjikan surganya oleh Allah. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, tidak terasa kita berada pada Yaumul Azim, hari yang sangat besar. Yaumul Aid, hari kebahagiaan. Yaumul Farah, hari kebahagiaan, di mana kita sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh lamanya. Kita menahan lapar, haus, dahaga, menahan segala macam bentuk maksiat yang kita lakukan, kita hindarkan selama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka tibalah datangnya hari kemenangan, yang mana kita laksanakan sholat pada pagi hari ini, dan ini menunjukkan bahwasannya kita telah melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, yaitu ibadah puasa Ramadan. Setelah kita melaksanakan puasa, ibadah puasa Ramadan sebulan penuh lamanya, datanglah kita hari kemenangan, hari Idul Fitri. Kenapa dinamakan hari kemenangan hari ini? Karena kita sudah melaksanakan segala macam bentuk perintah yang dilakukan Allah, segala macam bentuk ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Antara lain ibadah yang kita lakukan selama ini adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis disebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu. Dalam satu hadis juga disebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Dalam satu hadis juga disebutkan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa tepat, barang siapa yang beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Kenapa orang yang berpuasa itu diampuni dosanya, bahkan diganjar, bahkan dibalas pahala puasa kita dengan balasan yang kita tidak tahu seberapa besar pahala kita?
satu hadis disebutkan innama yaduru syahawatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fa innahu li wa ana azibihi. Maka sesungguhnya orang yang berpuasa itu mencegah syahwatnya, mencegah dari tidak makan, mencegah dari tidak minum untukku, kata Allah. Fa innahu li wa ana azibihi, maka sesungguhnya aku yang akan membalas pahala mereka orang-orang yang berpuasa. Betapa besarnya pahala ibadah puasa kita yang kita lakukan selama ini, dan tibalah kita pada hari Idul Fitri, dinamakan hari Idul Fitri, Yaumul Fitrah, hari kebersihan, hari di mana manusia seperti halnya dikembalikan pada waktu dia masa bayinya. Artinya dibersihkan dari segala dosa-dosanya yang mereka lakukan selama ini. Ketika kita berada di hari Idul Fitri, atas apa yang telah kita lakukan selama ini, selama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, semoga puasa Ramadan kita yang kita lakukan selama ini diganjar dan dibalas dengan pahala yang begitu besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan puasa bulan suci Ramadan sebulan penuh lamanya, tibalah kita pada satu hari, yaitu Yaumul Fitrah, hari kesucian, atau Yaumul Azim, Yaumul Farah, hari kebahagiaan. Kita tidak diperintahkan hanya untuk melaksanakan ketakwaan kita untuk diri kita sendiri saja, ibadah untuk diri kita sendiri saja, tapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan ibadah sosial kita, yaitu berupa mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa demikian? Karena pada hari ini kita berada pada Yaumul Farah, hari kebahagiaan. Haramallahu fihi siyam wa ahallallahu fihi ta'am, hari di mana Allah mengharamkan kita untuk berpuasa dan menghalalkan kita untuk makan pada hari ini. Maka pada hari ini kita bahagia, dan kebahagiaan itu tidak boleh kita lakukan sendiri, tapi harus kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Antara lain perintah kebahagiaan itu adalah kita memberikan zakat fitrah kita kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Kenapa? Karena Allah ingin memastikan bahwasanya kebahagiaan itu tidak kita dapatkan sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang kurang mampu, pada hari ini dipastikan mendapatkan kebahagiaan zahir maupun kebahagiaan batin. Kebahagiaan batin berupa ibadah, kebahagiaan zahir berupa kebutuhan makanan pada hari ini, pada Yaumul Fitrah ini terpenuhi. Ada satu cerita, suatu ketika Nabi besar Muhammad SAW ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, keluar dari rumah beliau mendapati seorang anak kecil yang berada jauh dari teman-temannya yang sedang bermain bahagia. Dia menyendiri dan menangis. Lantas Nabi Muhammad mendatangi si anak kecil tersebut. Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Sofi, wahai anak kecil, mengapa kamu menangis dan merenung di saat anak-anak yang lain tertawa bahagia dan berada di hari yang sangat bahagia ini?" Kata si anak kecil tadi, "Wahai rajul," anak kecil ini tidak tahu bahwasanya yang berkata kepada dia, yang mendatangi dia adalah Nabi Muhammad. Dia mengatakan, "Wahai rajul, wahai seorang laki-laki, tinggalkan aku sendirian, tinggalkan aku, jangan ganggu aku. Aku sedang bersedih karena ayah meninggal dunia ketika dia
dia berjihad perang bersama Rasulullah SAW. Dan ibuku menikah dengan orang lain, sehingga rumahku pun diambilnya. Seperti yang kamu lihat sekarang ini, wahai rajul, aku dalam kondisi sedih, tidak memiliki pakaian idul, tidak memiliki pakaian id, tidak bisa makan. Lantas Nabi mengatakan, wahai anak kecil, maukah kamu untuk ke rumahku, dan maukah kamu Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi bibimu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara. Dengan begitu dia kaget bahwasanya yang dia hadapi, laki-laki yang berada di depannya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Lantas anak kecil tadi dibawa ke rumahnya, dibawa ke rumahnya Rasulullah, bertemu Sayyidah Aisyah, bertemu Sayyidah Fatimah, bertemu Sayyidina Ali, bertemu Sayyidina Hasan dan Husain. Diberinya dia pakaian, diberinya dia makan. Lantas setelah itu dia kembali bermain dengan teman-temannya yang tadi berada di halaman, dengan penuh bahagia dan tertawa. Kata teman-temannya, wahai temanku, kenapa kamu sekarang merasakan kebahagiaan dan bergembira, sedangkan kamu tadi merasakan sedih? Kata si anak kecil ini, bagaimana aku tidak bergembira? Barusan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada bahwasannya aku Nabi Muhammad akan menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi bibimu, Sayyidina Ali menjadi pamanku, Sayyidina Hasan dan Husain pula menjadi saudara. Apakah aku tidak bahagia? Saya merasakan kebahagiaan. Yang awalnya lapar menjadi kenyang, yang awalnya tidak memiliki pakaian Eid, sekarang aku memiliki pakaian Eid. Aku sekarang merasakan kebahagiaan. Lantas teman-temannya yang tadi mengatakan, betapa beruntungnya kamu. Andai saja orang tua, andai saja ayahku pergi berjuang bersama Rasulullah dan mati di dalam peperangan, aku akan bisa menjadi anak yang seberuntung kamu. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, artinya kebahagiaan yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah jangan untuk kita secara pribadi, tapi kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, di dalam hari yang berbahagia ini, marilah kita sambung silaturahim. Dalam satu hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk ke surga bagi orang yang memutus tali silaturahim. Maka marilah kita sambung tali silaturahim kita kepada sanak saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang selama ini kita memiliki kesalahan dan dosa kepada mereka. Kita sambung tali silaturahim ini. Dalam hadis yang lain disebutkan, man arada ayyutila qawm wa ayyusi'a rizqahu falyasil rahmah. Barang siapa yang ingin barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya dan kemudian dilapangkan rezekinya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Mumpung kita berada di momen yang sangat penting, yaitu berupa Idul Fitri ini, marilah kita sambung tali silaturahim kita kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada yang lainnya. Semoga khutbah singkat Idul Fitri ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah kama amarallahu fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha fis sirri wal 'alan waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu ayyuhal hadirun rahimakumullah anna Allaha qad shalla 'ala nabiyyi qadiman wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa baqiyyatus sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna siyamana, salatana, qiyamana, ruku'ana, sujudana, tahlilana wa tamjidana wa tadarruana wa takhashu'ana wa la tatrib biha wujuhana ya ilahal alamina wa ya khairan nasirina bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatal din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa ila al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa husnal khatimah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hassin lana jami'a maqasidina wa yassir lana jami'a umurina waqdi jami'a hawaijina bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Sallallahu